Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi dan hasil identifikasinya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ayo anak-anak, coba lihat di sekitar lingkungan kita. Tumbuhan apa aja yang ada di sekitar rumah kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, di sekitar lingkungan kita terdapat banyak tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lainnya. Tentunya tumbuhan tersebut memiliki tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah anak-anak tahu bahwa nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi? Nah, tentunya anak-anak tahu ya, nasi itu berasal dari beras, beras berasal dari padi. Nah, untuk lebih mengenal lagi, mari kita membaca teks bacaan tentang tanaman padi. Mari anak-anak kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengonsumsi. Mari anak-anak kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai Lumbung Padi Nasional. Lumbung Padi Nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar anak-anak ya. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap ditanamkan ke sawah anak-anak ya. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakar akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan memberi pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya,
berkembang penuh, keras, dan berwarna. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Nah anak-anak, sekam itu adalah kulit padi. Jadi gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga dengan 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuk atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, dan hitam yang disebut dengan beras. Nah, sekarang anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, tepat sekali. Isi bacaan di atas menceritakan tentang pemahaman pertumbuhan tanaman padi. Lalu, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Anak-anak, pernahkah kalian main-main ke pantai? Iya, berarti kalian dah kenal dengan pantai. Apa itu pantai? Pantai daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai yang landai dan ada pula pantai yang terjal. Biasanya digunakan pantai yang terjal digunakan untuk objek wisata. Kedua, ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah ini banyak digunakan berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perkebunan, perumahan, dan perindustri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu.